Bab 481, Akselerasi air mengalir. Hantu kelima dan hantu keenam segera mendeteksi perubahan tiba-tiba di Si Feng, dan kedua hantu itu segera menjauhkan diri dari target mereka. Sebagai pakar domain dewa, persepsi mereka tentang bahaya jauh lebih unggul daripada pemain biasa. Di sisi lain, para pemain linglung yang menyaksikan pertempuran Si Feng bingung oleh tindakan kedua hantu itu. Tidak ada perubahan yang terlihat pada penampilan luar Si Feng, dan juga tidak ada perubahan pada atributnya. Jadi, mengapa Fifth Ghost dan Sixth Ghost tiba-tiba memilih untuk mundur darinya? Apakah itu hanya imajinasiku? Fifth Ghost agak meragukan indranya sendiri. Dia tidak bisa mengerti mengapa Si Feng tiba-tiba akan mengalami perubahan drastis seperti itu. Awalnya, tekanan yang dirasakan hantu kelima dari Si Feng adalah harimau. Namun, dalam sekejap mata, Si Feng telah berubah menjadi naga yang kejam. Selain itu adalah naga yang kejam dengan taring dan cakar yang sangat tajam. Jangankan mereka, bahkan orang biasa akan tahu untuk menjauhkan diri dari Si Feng setelah merasakan perbedaan radikal. Karena kalian tidak akan mengambil tindakan, maka jangan keberatan jika aku melakukannya, kata Si Feng saat dia mengungkapkan senyum yang bermakna. Dia kemudian mengangkat pedangnya dan perlahan-lahan mendekati kedua lawannya. Realm Refinement dapat dikatakan sebagai apa yang membedakan seorang ahli top tier sejati dari seorang ahli biasa. Adapun pemain yang menginjakan kaki ke Realm Refinement, tidak ada satupun dari mereka yang bukan seorang ahli yang bisa sendirian mengubah gelombang pertempuran. Setelah pemain memasuki Realm Refinement, mereka akan dapat mengerahkan jumlah kekuatan minimum untuk mencapai efek maksimum. Ini terutama penting ketika pemain menyerang atau menghindari. Meskipun kecepatan lawan sangat melebihi kemampuannya sendiri, para pemain di Realm Refinement dapat dengan mudah menghindari serangan lawan mereka menggunakan gerakan yang paling sederhana. Mereka tidak hanya bisa mengelak dengan efisiensi yang lebih besar, tetapi mereka juga bisa mengambil kesempatan untuk mendeteksi kelemahan musuh mereka dengan lebih baik. Untuk memberikan pukulan fatal bagi musuh mereka. Karena alasan ini, Realm Refinement menjadi garis pemisah bagi para ahli sejati. Sementara itu, ada ranah yang bahkan lebih tinggi di atas penyempurnaan, dan itu adalah alam air mengalir. Melalui pengamatan terperinci terhadap lawan, pemain dapat menempatkan diri pada posisi lawan untuk memahami setiap aksi lawan. Mereka kemudian dapat mengantisipasi tindakan lawan berikutnya, atau bahkan beberapa tindakan selanjutnya, dan membuat respons yang paling tepat. Dengan kata lain, sebelum lawan mereka bahkan mengambil tindakan, para pemain di alam air mengalir bisa sudah tahu apa yang akan dilakukan lawan mereka selanjutnya dan melakukan tindakan balasan yang tepat. Dibandingkan dengan merespons hanya setelah lawan mulai mengambil tindakan, pemain akan memiliki lebih banyak waktu untuk bereaksi dan melakukan tindakan yang lebih cepat dan lebih tepat. Oleh karena itu, untuk Si Feng, yang telah melihat melalui serangan terkoordinasi dari roh kelima dan roh keenam, sangat mudah baginya untuk menghindar dan bereaksi terhadap serangan kedua lawannya. Ketika Si Feng perlahan mendekati hantu kelima dan hantu keenam, kedua hantu itu tanpa sadar mulai mundur juga. Melihat pemandangan ini di mana satu sisi bergerak maju sementara yang lain mundur, para penonton di sekitarnya tercengang. Secara khusus, rahang penjaga dunia bawah hampir jatuh ke tanah setelah menyaksikan adegan ini. 7 hantu adalah senjata paling tangguh di dunia bawah. Namun, 2 hantu sebelum mereka benar-benar menunjukkan kepengecutan sekarang. Bagaimana ini bisa lebih tak terbayangkan? Sementara itu, Si Feng juga memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya saat dia menerima situasi ini. Dia segera mengambil sebotol Haunted dari tasnya dan meminumnya. Dia kemudian menggunakan Wind Blade pada Fifth Ghost, tubuhnya berubah menjadi afterimage. Dalam sekejap mata, Si Feng muncul di depan Fifth Ghost dan mengayunkan Abyssal Blade ke pendekar pedang lainnya. Tebasan Si Feng sangat cepat.
Kerumunan yang menyaksikan hanya melihat kilatan cahaya hitam. Mereka tidak bisa melihat pedang Si Feng sama sekali. Sangat cepat. Hantu kelima sangat khawatir. Jelas mustahil baginya untuk menghindari serangan Si Feng. Namun, dengan kecepatan reaksi seperti dewa, Fifth Ghost masih berhasil bereaksi sebelum pedang Si Feng mendarat di tubuhnya. Secara naluriah menggunakan triple cut untuk memblokir pedang yang sekilas ini. Dang! Percikan tersebar ke sekeliling. Pada saat bahaya yang sudah dekat, Fifth Ghost berhasil memblokir serangan Si Feng dengan pedang di tangannya. Namun, sebagai akibat dari dampaknya, Fifth Ghost terpaksa mundur beberapa langkah sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Seluruh tangannya juga mati rasa akibat benturan. Bagaimana mungkin? Ini triple cut. Hantu kelima dan hantu keenam sama-sama memandangi Si Feng dengan ekspresi penuh horor, karena mereka sangat akrab dengan serangan Si Feng sebelumnya. Triple cut adalah teknik canggih yang mereka latih dengan pahit untuk dipahami. Pada saat ini, bagaimanapun, Si Feng sebenarnya dengan mudah menggunakan teknik itu untuk melawan mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Jadi ada efek seperti itu juga. Si Feng memandang pisau abisal di tangannya, sama terkejutnya. Baru saja, dia telah mengambil keuntungan dari tekanan roh kelima dan roh keenam telah menempatkannya untuk memasuki alam air yang mengalir. Namun, dia tidak menyangka bahwa, setelah dia memasuki alam air mengalir, serangannya juga akan menerima dorongan seperti itu. Awalnya, dia mengandalkan menghilangkan tindakan berlebihan untuk meningkatkan kecepatan serangannya. Namun, pada saat ini, mungkin karena kontrolnya terhadap tubuhnya telah menerima peningkatan besar, begitu ia menyerang, ia dapat menerapkan semua kekuatan fisiknya ke dalam tebasan tunggal itu. Akibatnya, tidak hanya tidak ada gerakan berlebih dalam serangannya, tetapi serangannya juga menerima akselerasi besar, yang memungkinkan pedangnya mencapai kecepatan maksimumnya dalam waktu sesingkat mungkin. Mengambil Fifth Ghost sebagai contoh, jika percepatan awal pedang Fifth Ghost dihitung sebagai 100 dan kecepatan maksimum pedangnya menjadi 20, maka sejak saat ia mulai mengayunkan pedangnya, ia akan membutuhkan 0,2 detik untuk pedangnya mencapai kecepatan maksimumnya. Sedangkan untuk Si Feng, akselerasi awal saat ini adalah 200. Jika kecepatan maksimumnya sama dengan 20, maka ia hanya membutuhkan 0,1 detik untuk mencapai kecepatan maksimumnya. Karenanya, pedangnya bisa mencapai targetnya lebih cepat daripada Fifth Ghost. Namun, ini dengan asumsi kedua belah pihak memiliki kecepatan maksimum yang sama. Pada kenyataannya, karena atribut Si Feng jauh lebih tinggi, kecepatan maksimumnya jauh lebih tinggi daripada hantu kelima dan hantu keenam. Berpikir sampai titik ini, Si Feng tidak bisa membantu tetapi tumbuh bersemangat. Berharap untuk menemukan perasaan dari sebelumnya, Si Feng melangkah maju dan meluncurkan serangan sengit pada Fifth Ghost sekali lagi. Gurat cahaya hitam tiba-tiba muncul sebelum segera menghilang. Kelima Ghost dipaksa untuk pergi keluar untuk mempertahankan diri dari serangan. Namun, tidak peduli sekeras apapun ia berusaha membela diri, serangan itu terlalu berlebihan, memaksanya mundur terus-menerus. Melihat situasi ini, roh keenam buru-buru menyerbu ke depan untuk membantu rekannya. Segera, dia menggunakan triple cut, memotong pedangnya di punggung Si Feng. Awalnya, dengan kecepatan Si Feng, mustahil baginya untuk memblokir serangan. Namun, keenam hantu tiba-tiba melihat seberkas cahaya hitam muncul di belakang Si Feng, cahaya hitam menangkis serangannya sepenuhnya. Hanya apa yang terjadi di sini? Hantu keenam menatap ekspresi tenang Si Feng dalam ketakutan yang mengerikan. Pada awal pertarungan, Si Feng telah berusaha mati-matian untuk mempertahankan diri melawan pedangnya. Sekarang, bagaimanapun, Si Feng bisa dengan mudah memblokir serangannya tanpa memutar kepalanya. Selama momen singkat keenam hantu berada dalam keadaan linglung, seberkas cahaya hitam menembus pertahanan Fifth Ghost, menembus jantung pendekar pedang.
Kerusakan kritis lebih dari minus 3.000 poin segera muncul di atas kepalanya ketika dampak besar mengirim tubuhnya terbang mundur. Karena dampaknya, pertahanan Vivgos hancur, memungkinkan beberapa garis cahaya hitam untuk mendarat di tubuhnya. Dalam sekejap mata, HP Vivgos mencapai 0. Pada kematian Vivgos, peralatan di tubuhnya dan barang-barang di tasnya jatuh dan tersebar di tanah di sekitarnya. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Bagaimana benda di tangan si Feng itu pedang? Itu praktis adalah senjata laser. Dengan hanya beberapa tembakan, Vivgos meninggal tanpa bisa melawan. Baru sekarang Six Ghost akhirnya bereaksi. Meskipun dia ingin membantu, dia sudah terlambat. Saat itu, si Feng menggunakan Void Steps dan menghilang sekali lagi. Jangan berpikir bahwa kamu dapat dengan mudah memasukkanku ke dalam. Ghost ke-6 berteriak ketika dia menggunakan Whirlwind Slash, menyapu pedang bertarungnya di sekitar dirinya sendiri. Namun, pada saat berikutnya, seberkas cahaya hitam menembaki senjata Six Ghost. Ledakan. Pedang perang hantu ke-6 tiba-tiba berhenti dingin. Segera setelah itu, seberkas cahaya hitam menembus tubuh hantu ke-6, langsung mengakhiri kehidupan berserker. Sekali lagi, peralatan dan barang tersebar di tanah. Para anggota penjaga dunia bawah menggigil dan memucat saat melihat tubuh hantu ke-5 dan hantu ke-6 berbaring di tanah. Mereka segera berbalik dan melarikan diri. Sebagai penjaga dunia bawah, mereka tahu benar seberapa kuat kedua hantu itu. Bekerja bersama, mereka berdua dapat dengan mudah memusnahkan 4 atau 5 pihak penjaga dunia bawah. Sementara itu, fakta bahwa si Feng berhasil mengalahkan kedua hantu itu sendiri menunjukkan bahwa dia juga sepenuhnya mampu memusnahkan kedua pihak mereka. Jika mereka tidak melarikan diri, hanya kematian yang menunggu mereka. Ingin kabur, sangat terlambat. Si Feng segera mengubah aura ruang ke aura angin, meningkatkan kecepatan gerakannya sangat. Dia menyusul pengawal dunia bawah yang melarikan diri dalam waktu singkat, dan seperti angin puyuh yang menyapu awan, dia praktis membunuh setiap penjaga dunia bawah hanya dengan satu pukulan. Dalam sekejap mata, 10 penjaga dunia bawah yang tersisa diubah menjadi tumpukan mayat, peralatan mereka dan barang-barang di dalam tas mereka tersebar di seluruh tanah di sekitar mayat mereka. Bab 482, Kekuatan Pria Lajang. Haunted ini benar-benar menakutkan. Ini sebenarnya bisa memaksa nama merah untuk menjatuhkan setiap bagian dari peralatan yang mereka kenakan. Underworld seharusnya meneteskan air mata sekarang. Hati si Feng dipenuhi dengan kegembiraan ketika dia melihat tanah penuh dengan barang-barang. Membunuh anggota elit persekutuan tidak akan menyebabkan kerusakan signifikan pada persekutuan kata karena anggota elit ini hanya memiliki peralatan canggih. Peralatan seperti itu bisa dengan mudah diganti. Peralatan para ahli, di sisi lain, berbeda. Setiap ahli tunggal adalah akumulasi dari peralatan tingkat atas milik guild. Sementara itu, di balik setiap bagian dari peralatan papan atas adalah pengorbanan sejumlah besar pemain. Mampu mencuri peralatan tingkat atas dari persekutuan sama dengan memotong sepotong daging, kata persekutuan. Pihak penjaga dunia bawah memiliki total 12 anggota. Dari mereka, 10 sebagian besar diarahkan pada level 25 Secret Silver Equipment dicampur dengan beberapa potong level 20 Fine Gold dan bahkan Dark Gold Equipment. Adapun Fifth Ghost dan Sixth Ghost, peralatan mereka hanya sedikit lebih rendah daripada anggota inti dari Zero Wing. Sebagian besar peralatan mereka terdiri dari level 25 Fine Gold Equipment, dan bahkan yang paling inferior adalah level 20 Dark Gold Equipment. Namun, sekarang, ke-12 pemain ini tidak memiliki satupun peralatan di tubuh mereka, terima kasih kepada si Feng. Selain itu, ke-12 juga telah menjatuhkan banyak barang dari tas mereka. Di antara mereka ada banyak ramuan Haunted, serta peralatan berkualitas baik seperti level 20 Secret Silver dan Fine Gold Equipment yang telah mereka panen dari pemain lain.
Membuat perkiraan kasar, Si Feng telah mendapatkan lebih dari 100 emas hanya dari membunuh 12 pemain ini. Bagi peralatan canggih ini di antara kamu, jangan lupa untuk meninggalkan beberapa untuk temanmu yang mati. Si Feng hanya mengumpulkan peralatan tingkat atas dan ramuan haunted untuk dirinya sendiri, meninggalkan sisanya untuk tim. Dia kemudian menghilang ke hutan lebat untuk mencari pihak penjaga dunia bawah lainnya. Keren abis, apakah orang itu benar-benar pemimpin persekutuan kita? Seorang summoner perempuan bertanya ketika dia menyaksikan sosok Si Feng yang sedang pergi. Tatapannya membawa pesona yang menggoda. Harus. Sebelumnya, ketika orang itu menamakannya Black Flame, dia tidak menyangkalnya. Apalagi dia bahkan rela meninggalkan begitu banyak peralatan bagus untuk kita. Selain pemimpin persekutuan kita, aku ragu akan ada orang yang akan melakukan hal seperti itu. Pemimpin tim Ranger mengangguk sebagai jawaban, hatinya dipenuhi dengan perasaan gembira yang tak terlukiskan. Sungguh luar biasa menjadi anggota Zero Wing, yang lain tidak bisa tidak berseru. Meskipun peperangan yang sedang berlangsung antara Zero Wing dan Overwhelming Smile, sebagai pemimpin persekutuan, Si Feng sebenarnya telah mengambil inisiatif untuk memasuki lokasi berbahaya seperti itu sendirian. Dia bahkan bergegas untuk menyelamatkan mereka pada tanda masalah pertama. Dengan pemimpin kelompok seperti itu, bahkan jika mereka jatuh kembali ke level 0 sebagai hasil dari memerangi senyum yang luar biasa, mereka masih akan melakukannya dengan sukarela. Meskipun pemimpin persekutuan telah menyerahkan semua peralatan bagus ini kepada kami, aku menyarankan agar setelah kami menyisihkan beberapa potong untuk mereka yang meninggal, kita harus menempatkan sisanya di gudang persekutuan. Sekarang kami melancarkan perang melawan senyum yang luar biasa, pengeluaran persekutuan sangat besar. Kami tidak dapat mengambil keuntungan dari persekutuan pada periode yang sangat penting, kata Ranger. Yang lain segera mengangguk setuju. Tanda hubung. Saat ini, Si Feng sedang mencari peti harta karun di Watch Cemetery sambil menunggu cooldown gerakan luar angkasa berakhir dan berita muncul di saluran guild. Gerakan luar angkasa memiliki cooldown 5 menit. Karena dia tidak ingin membuang waktu selama periode ini, dia mulai berburu harta karun. Si Feng tidak bisa lebih akrab dengan pemakaman Watch. Dia telah mengunjungi tempat ini berkali-kali untuk mencari harta karun di kehidupan sebelumnya. Selain itu, di masa lalu, banyak lokasi peti harta karun telah dipublikasikan di forum resmi. Saat itu, karena peti harta karun yang telah ditemukan tidak akan muncul kembali di lokasi yang sama, tidak ada yang benar-benar peduli untuk merahasiakan lokasi ini. Sebaliknya, mereka secara aktif mempublikasikan dan memamerkan penemuan mereka. Akibatnya, tindakan mereka sekarang akan menguntungkan Si Feng. Ada banyak rahasia di domain dewa. Pada kenyataannya, Si Feng baru saja melirik lokasi peti harta karun saat itu, dia tidak memberi perhatian khusus pada mereka. Bahkan jika ingatannya sangat baik, dia hanya bisa samar-samar mengingat lokasi ini sekarang. Bagaimanapun, tidak ada yang tahu bahwa mereka akan bereinkarnasi ke dalam kehidupan masa lalu mereka. Namun, karena peningkatan aktivitas otak Si Feng, bahkan ingatannya telah menerima dorongan besar. Hal-hal yang hanya bisa dia ingat samar-samar sebelumnya sekarang sejelas matahari di siang hari baginya. Oleh karena itu, pencariannya untuk peti harta karun menjadi tugas yang sangat mudah. Seolah-olah dia sedang melihat peta harta karun saat berburu harta karun. Setelah hanya pencarian singkat, Si Feng sudah menemukan peti harta karun perunggu, memperoleh lebih dari 3 koin perak dan senjata besi misterius tingkat 25 dari sana. Jumlah peti harta karun di daerah ini terlalu sedikit sementara jumlah pemain terlalu tinggi. Banyak peti harta karun seharusnya sudah ditemukan oleh orang lain. Sepertinya aku hanya bisa mencoba keberuntungan aku di tempat lain, Si Feng bergumam sambil mengumpulkan barang-barang di dalam peti harta karun perunggu. Saat ini,
Level 25 senjata misterius besi masih dalam permintaan tinggi. Dia kemudian melihat peta sistem. Seingat aku, seharusnya ada banyak peti harta karun berkualitas tinggi yang terletak di daerah bagian dalam pemakaman Watch. Setelah itu, Si Feng berlari langsung menuju wilayah bagian dalam pemakaman Watch. Selama beberapa jam, Si Feng mencari harta karun sambil membunuh pihak penjaga dunia bawah yang berani menunjukkan diri. Selama periode ini, Si Feng telah membuka lebih dari 30 peti harta karun. Di antara mereka, 14 adalah peti harta karun perunggu, 16 adalah peti harta karun besi misterius, dan 6 adalah peti harta karun rahasia perak. Dia juga telah membunuh 11 partai penjaga dunia bawah. Secara keseluruhan, ia mendapatkan panen yang menakutkan. Meskipun pihak penjaga dunia bawah ini tidak memiliki ahli seperti Fifth Ghost dan Sixth Ghost, mereka masih menyumbangkan banyak peralatan tingkat atas untuk panen Si Feng. Lagi pula, penjaga dunia bawah ini biasanya membunuh banyak pemain, jadi mereka telah mengumpulkan cukup banyak barang bagus, baik di tubuh mereka maupun di tas mereka. Namun, sekarang, semua barang ini milik Si Feng. Dengan kata lain, penjaga dunia bawah ini baru saja melakukan kerja gratis untuk Si Feng. Hanya jumlah peralatan papan atas yang diperoleh Si Feng melebihi 100 buah, belum lagi peralatan canggih. Panen Si Feng langsung menebus sebagian besar kerugian yang diderita Zero Wing sebelumnya. Di dalam persekutuan seniman-seniman luar biasa, hantu kelima dan hantu keenam mati? Bagaimana ini mungkin? Mata Feng Xuanyang membelalak kaget setelah membaca laporan yang baru saja diterimanya. Dia sama sekali tidak bisa menerima hal ini sebagai nyata. Hantu kelima dan hantu keenam adalah senjata paling tangguh di dunia bawah. Sekarang, tidak hanya mereka berdua kehilangan semua peralatan mereka, tetapi mereka bahkan tidak bisa masuk kembali ke dalam permainan sekarang. Hanya bagaimana dia bisa melaporkan kejadian ini ke atasan? Api hitam ini terlalu kejam. Duduk di samping, Youlan, yang mengenakan jubah ungu memikat yang menempatkan sosok indahnya di layar penuh, mengerutkan alisnya dengan erat, ekspresi suram saat ini di wajahnya. Bertentangan dengan harapan, Youlan tidak terlalu peduli dengan berita ini. Dibandingkan dengan kematian Fifth Ghost dan Sixth Ghost, dia lebih khawatir tentang jumlah kematian di pihak penjaga dunia bawah. Saat ini, statistik menunjukkan bahwa lebih dari 80 penjaga dunia bawah sudah mati. Pada saat ini, Underworld telah mengirim lebih dari 200 penjaga Underworld ke Overwhelming Smile, dan hampir setengahnya telah meninggal. Praktis semua pihak penjaga dunia bawah yang diposting di Watch Cemetery sudah mati sekarang. Kerugian ini sudah jauh melebihi batas yang bisa mereka tanggung. Bahkan jika mereka mengosongkan seluruh gudang senyum yang luar biasa dari senyum, mereka tidak akan mampu menebus hilangnya peralatan tingkat atas dan canggih. Selain itu, ada juga kehilangan level, serta fakta bahwa semua yang terbunuh oleh Si Feng tidak dapat login kembali ke domain dewa untuk jangka waktu yang lama. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Youlan bergumam dalam kebingungan. Pihak penjaga dunia bawah jelas terpisah jauh satu sama lain, sehingga sangat sulit untuk menangkap mereka semua. Namun, Si Feng hanya menggunakan beberapa jam singkat untuk memusnahkan hampir setiap pihak penjaga dunia bawah dalam makam pengamat. Sementara Feng Xuanyang dan Youlan merasa tertekan, informasi mengenai prestasi Si Feng menyebar seperti api di seluruh kota Sungai Putih. Pemain yang menerima berita ini benar-benar kagum. 1 pukulan per orang. Si Feng benar-benar berhasil menekan persekutuan yang kuat sendirian. Membantai senyum luar biasa ke titik di mana ia tidak punya pilihan selain menarik semua anggotanya dari tanah berharga yang dikenal sebagai pemakaman Watch. Ini terlalu menakutkan. Untuk sesaat, Zero Wing sekali lagi menjadi topik pembicaraan di seluruh White River City. Bab 483, Perang Abadi. Meskipun pertarungan di Watch Cemetery tidak dalam skala besar,
itu merupakan pukulan besar bagi Overwhelming Smile. Ini bukan masalah menang atau kalah. Sebaliknya, itu karena senyum yang luar biasa telah kebobolan. Poin ini membuktikan bahwa Overwhelming Smile lebih rendah daripada Zero Wing. Selain itu, kinerja Si Feng yang menakjubkan telah menenangkan keinginan untuk bergabung dengan Overwhelming Smile. Sebelumnya, mereka semua memiliki pandangan optimis tentang Overwhelming Smile, percaya bahwa persekutuan akan mengambil alih posisi penguasa kota Sungai Putih. Namun sekarang, situasi telah berubah 180 derajat. Hanya membutuhkan satu pukulan per orang, Si Feng telah memusnahkan semua ahli Overwhelming Smile di Watch Cemetery. Tanpa halangan itu, para ahli tingkat 1 Zero Wing dapat menunjukkan kekuatan mereka saat mereka dengan cepat menyapu anggota normal dari Overwhelming Smile. Memaksa guild untuk menarik kembali dari tanah berharga yang dikenal sebagai Watch Cemetery. Watch Cemetery adalah peta level 20 hingga 30 yang paling kaya sumber daya di White River City. Kehilangan itu pasti akan merusak pengembangan masa depan Overwhelming Smile. Meskipun Overwhelming Smile kaya, kekayaan itu tidak ada artinya jika mereka tidak bisa mengubahnya menjadi sumber daya leveling. Tanda hubung. Langit perlahan gelap saat matahari terbenam secara bertahap menghilang melewati cakrawala. Setelah perjuangan sehari, banyak pemain mulai kembali ke kota untuk beristirahat dan merayakan panen hari mereka. Bar, restoran, klub, dan banyak tempat seperti itu sudah penuh sesak. Pada saat ini, di ruang makan atap sebuah restoran kelas atas, dua pemain wanita menikmati hidangan saat mereka menikmati pemandangan kota Sungai Putih. Banyak pemain pria melirik kedua wanita ini. Dari dua pemain wanita, satu adalah mungil dan cantik, sambil tetap memperlihatkan lekuk tubuh yang memukau. Yang lainnya bahkan lebih cantik. Wajahnya begitu murni sehingga membuat bunga malu dan mengalahkan bulan. Kulitnya yang seputih salju tampak begitu halus sehingga seolah-olah bisa pecah dari sentuhan lembut. Saat ini, meskipun dia mengenakan jubah penyihir biru panjang, dipangkas emas, pakaian itu gagal menyembunyikan tubuh anggunnya. Keduanya tidak lain adalah Blue Bamboo dan Full Rain, pasangan yang awalnya berencana untuk bergabung dengan Overwhelming Smile. Biru, apa yang aku katakan padamu? Lihat betapa cepatnya Zero Wing menekan senyum yang luar biasa, kata Rain yang bijaksana sambil melirik Blue Bamboo, senyum lembut di matanya yang hitam pekat semakin intensif. Sebelumnya, karena penolakannya untuk bergabung dengan Overwhelming Smile, Blue Bamboo telah mengganggunya tanpa henti, membuatnya sakit kepala hebat. Baru sekarang ketika Zero Wing telah memaksa Overwhelming Smile untuk tunduk akhirnya gadis itu menyerah. Senyum yang luar biasa benar-benar mengecewakan. Untuk berpikir bahwa aku sangat memikirkannya, itu sebenarnya berani mengecewakan aku. Aku juga tidak ingin bergabung dengan Overwhelming Smile. Blue Bamboo cemberut, kecewa. Aku sudah memberitahumu bahwa Zero Wing jauh lebih unggul daripada Overwhelming Smile. Lagi pula, itu adalah guild pertama yang memiliki guild residence di White River City. Tidak hanya itu, ia mengklaim tempat tinggal terbaik yang tersedia di White River City. Ini juga memiliki banyak ahli. Saat ini, berbagai guild di White River City nyaris tidak memiliki ahli tier 1 di guild mereka. Namun, aku mendengar bahwa Zero Wing sudah memiliki lebih dari 50. Zero Wing telah lama memimpin. Lebih jauh lagi, pemimpin persekutuannya, Black Flame, adalah pakar yang diberi judul. Bibir tipis Rain yang bijaksana berubah sedikit ketika dia menjelaskan, tersenyum lembut. Karena itu masalahnya, mengapa kita tidak bergabung dengan Zero Wing? Blue Bamboo tidak bisa membantu tetapi memiliki harapan. Ujian Zero Wing sangat ketat. Aku mungkin bisa melewatinya, tetapi aku khawatir kamu. Rain yang bijaksana menggelengkan kepalanya setelah mengevaluasi Blue Bamboo. Siapa bilang teknik aku buruk? Aku baru saja mulai bermain game realitas virtual.
Setelah beberapa waktu, aku akan lebih menakjubkan daripada Black Flame. Selain itu, mata hitam tinta bambu biru tiba-tiba bersinar ketika dia mengungkapkan senyum yang bermakna, berkata, hujan. Aku tahu bahwa kamu pernah bertemu dengan salah satu atasan dari Zero Wing sebelumnya. Namanya Ye Feng, aku pikir. Dia memberimu izin permanen ke perpustakaan. Semua teman sekelas aku menjadi iri karena aku memberitahu mereka tentang barang itu. Karena dia memberimu izin yang sangat berharga, dia seharusnya bisa menerima kita ke dalam persekutuan tanpa masalah dengan posisinya. Petik 2. Aku hanya kenalan dengannya. Biru, berhentilah memikirkan hal-hal lain, Rain yang bijaksana menjelaskan dengan tergesa-gesa. Selain itu, jika dia mengundangmu ke Zero Wing, dan kamu berkinerja buruk, lalu bagaimana? Orang lain akan mempertanyakan kemampuannya untuk mengelola persekutuan. Petik 2. Apakah kamu sahabatku atau dia? Kamu sebenarnya membelanya, namun, kamu mengklaim bahwa tidak ada yang terjadi di antara kamu berdua? Aku tidak peduli. Bagaimanapun, aku ingin bergabung dengan Zero Wing. Aku selalu ingin sepotong peralatan Fine Gold level 25. Dengan tubuh jahatmu, kamu hanya perlu mengatakannya, dan dia akan membiarkanku masuk ke persekutuan dan mencekik kami dengan peralatan emas murni. Blue Bambu menyatakan ketika dia melirik sekilas ke tubuh Anggun Tou Full Rain, bibirnya terhubung menjadi senyum yang mendalam dan sugestif. Bijaksana Rain tiba-tiba terdiam. Pada saat ini, pesta 6 tiba-tiba muncul di depan duo perempuan. Pemimpin pesta ini adalah seorang pria paruh baya dengan tubuh kekar, memeriksa keduanya dengan mata lelah. Tak satu pun dari partai itu yang bisa diremehkan karena 5 lainnya juga memberikan aura berbahaya. Sikap partai sendiri membuat para saksi di sekitarnya terengah-engah. Level mereka bahkan lebih mencengangkan. Dari keenam ini, pemain berlevel terendah adalah level 26, sedangkan pria paruh baya terkemuka adalah Guardian Knight level 27. Maaf, Nona, aku tidak bisa tidak mendengar bahwa kalian berdua akrab dengan para atasan dari Zero Wing. Aku ingin tahu apakah kamu dapat memperkenalkan kami kepada mereka? Jika kamu melakukannya, staf embun pagi level 25 ini akan menjadi milik kamu, kata pria paruh baya terkemuka itu, tersenyum hangat. Dia kemudian mengambil tongkat 2 tangan yang terbuat dari batu giok putih murni dari tasnya, meletakkan senjata di atas meja. Batu permata merah tergabung dalam tongkat, dan dengan pandangan sekilas, jelas bahwa tongkat itu bukan senjata biasa. Wah, ini adalah staf rahasia perak? Atribut-atributnya luar biasa. Blue Bambu segera terpesona oleh staf embun pagi. Dia kemudian menoleh ke Tou Full Rain, mengatakan, Rain, kita tetap menuju ke Zero Wing, jadi mengapa kita tidak membawanya bersama kita? Aku tidak tahu. Mengapa kamu ingin bertemu dengan atasan Zero Wing? Rain yang bijaksana hanya memandang sekilas ke arah staf embun pagi sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke pria paruh baya itu. Dia tidak bodoh. Karena mereka telah menawarkan senjata rahasia perak tingkat 25 sebagai tanda penghargaan, maka mereka pasti merencanakan sesuatu. Dia tidak akan menjadi teman yang tepat jika dia tiba-tiba menghubungi Ye Feng tanpa mengetahui niat mereka. Nona, tolong jangan salah paham. Nama aku Perang Abadi. Kami mencari atasan dari Zero Wing murni dengan tujuan melakukan perdagangan. Perdagangan ini hanya akan menguntungkan, bukan merugikan, Zero Wing, sehingga kamu dapat yakin. Jika kita benar-benar ingin membuat masalah untuk Zero Wing, kita pasti sudah melakukannya. Kita tidak harus melalui banyak masalah ini, pria paruh baya itu menjelaskan. Baik-baik saja maka. Aku akan menghubunginya untuk kamu, tetapi terserah dia akan bertemu atau tidak dengan kamu. Rain bijaksana mengangguk setuju, merasa bahwa kata-kata Perang Abadi terdengar masuk akal. Setelah itu, Rain bijaksana memanggil daftar teman-temannya dan menghubungi Ye Feng.
Bab 484, Raja. Saat ini, Xi Feng dengan hati-hati menjelajahi salah satu makam yang gelap dan sunyi di kawasan inti Watch Cemetery. Saat ia menjelajah, Xi Feng telah menerima berita dari Aqua Rose tentang Overwhelming Smile yang mengundurkan diri dari kompetisi Watch Cemetery dan mengalihkan fokusnya ke beberapa peta level 20 lainnya dengan sumber daya yang lebih sedikit. Para anggota Overwhelming Smile juga mulai bersikap rendah hati. Dengan ancaman senyum luar biasa yang hilang, Xi Feng memutuskan untuk melintang jauh ke inti Watch Cemetery. Makam yang ia eksplorasi saat ini adalah unik. Itu adalah tempat peristirahatan bagi bangsawan. Itu juga dikenal sebagai makam raja. Menemukan makam khusus ini tidak mudah. Karena telah dibangun untuk mencegah perampok makam menjarah barang-barang berharga yang terkubur bersama orang mati, tempat ini telah disembunyikan dengan cermat. Telah dibangun di dalam gua di bawah tebing curam. Setelah pembangunannya, jalan asli yang digunakan untuk melakukan perjalanan ke tempat ini telah hancur. Setelah beberapa ratus tahun, tanaman merambat menutupi tebing, membuatnya semakin sulit untuk memperhatikan gua. Di masa lalu, seorang asasin yang terampil secara tidak sengaja menemukan lokasi ini. Setelah itu, asasin itu telah memimpin tim yang kuat ke makam raja dan berhasil menjarah harta di dalamnya. Setelah mengklaim harta karun itu, ia menjual barang itu seharga lebih dari 1000 emas, membuat iri semua orang. Meski begitu, di domain dewa pada waktu itu, asasin masih merugi ketika menjual barang itu. Mengapa itu suatu kerugian? Meskipun item itu sama sekali tidak berharga bagi pemain independen, untuk guild, itu sangat berharga. Berbagai geng besar akan dengan sukarela menghabiskan 2000 atau 3000 emas, apalagi 1000. Harta karun yang ditemukan asasin adalah order promosi Guild Residence. Semua Guild Residence dimulai sebagai Residence bintang 1 saat didirikan. Jika persekutuan ingin memutakhirkannya ke rumah 2 bintang, mereka harus memenuhi 2 persyaratan. Pertama, geng membutuhkan jumlah popularitas game yang memadai. Hal kedua yang mereka butuhkan adalah pesanan promosi Guild Residence bintang 2. Jika Guild Residence mencapai status 2 bintang, Guild dapat membangun fasilitas tertentu yang tidak tersedia untuk Residence 1 bintang. Lebih penting lagi, kamar pribadi Guild Residence akan berubah. Guild hanya dapat membuat kamar pribadi bintang 1 di Residence bintang 1. Sedangkan kamar pribadi bintang 2 dapat dibangun di Residence bintang 2. Dengan beristirahat selama 24 jam di kamar pribadi bintang 1, pemain dapat menyimpan hingga 20% dari buff double EXP. Namun, di kamar pribadi bintang 2, pemain dapat menyimpan hingga 25% setelah 24 jam. Selain itu, persekutuan dapat membentuk smithy di dalam kediaman bintang 2, memungkinkan anggota untuk memperbaiki senjata dan peralatan mereka. Selain itu, biaya perbaikan sebagai bengkel persekutuan adalah 10% lebih murah daripada di tempat lain. Biaya perbaikan selalu mahal. Meskipun hanya ada perbedaan 10%, pemain masih bisa menghemat sejumlah besar uang. Saat ini, popularitas Zero Wing telah melampaui 5000 poin, telah memenuhi persyaratan untuk peningkatan. Oleh karena itu, sekarang adalah waktu yang tepat bagi Xi Feng untuk mengumpulkan orde promosi. Bahaya menunggu pemain manapun di dalam makam raja saat jebakan telah dibangun di seluruh ruang bawah tanah. Sayangnya, tidak ada perangkap yang terbukti bermanfaat melawan Xi Feng. Dia menghancurkan setiap perangkap yang dia temui dengan satu tebasan. Ini harusnya itu, Xi Feng bergumam ketika dia memasuki ruang batu yang megah, fokus pada sarkofagus giok putih yang tertutup rapat yang dilapisi dengan emas yang menempati bagian tengah ruangan. Membasahi bibirnya, dia maju menuju sarkofagus. Ketika Xi Feng hanya 20 meter jauhnya, sarkofagus tiba-tiba terbuka. Asap hitam keluar dari sarkofagus. Segera,
asap hitam menyatu menjadi pemuda dengan baju besi emas. Pemuda itu mengenakan jubah putih menutupi bahunya dan mahkota emas menghiasi kepalanya. Lebih penting lagi, pemuda itu membawa aura raja. Siapapun yang berjemur di auranya akan gemetar dan tunduk pada jiwa dan raga. Namun, tubuh pemuda ini saat ini dalam keadaan setengah transparan dan halus. Dia bukan entitas fisik, tetapi hantu. Tepatnya, pemuda ini adalah hantu seorang raja. Seperti yang diharapkan dari raja satu generasi. Bahkan dalam kematian, dia masih memiliki aura yang kuat. Jika dia masih hidup, aku tidak punya harapan untuk melarikan diri dengan hidup aku, Si Feng bergumam setelah mengamati Raja Hantu ini dengan mata maha tahu. Raja Hantu, Monroe Bell. Ketua tertinggi, level 30. HP 4 juta per 4 juta. Mampu menerima gelar raja membuktikan bahwa Monroe Bell telah menjadi kelas tier 3 sebelum dia meninggal. Sepasang pedang di tangan Monroe menunjukkan bahwa ia telah menjadi raja pedang tingkat 3, setara dengan Tuan Besar, selama masa hidupnya. Namun, setelah Monroe Bell meninggal, ia melemah secara signifikan. Sekarang, dia hanya sekuat ketua tertinggi. Meski begitu, dia tidak akan menjadi tantangan yang mudah bagi Si Feng. Segera, Si Feng mengaktifkan Heavenly Dragon's Power, meningkatkan kekuatannya sebesar 100%, HP sebesar 300%, dan pertahanan sebesar 300%. Tiba-tiba, HP Si Feng naik melewati 27.000. Namun, HP-nya tidak dapat bersaing dengan King of Ghosts, yang memiliki 4 juta HP. Si Feng kemudian menggunakan keterampilan yang dapat diaktifkan dari aura air Seven Luminaries Ring, Life Bloom, memulihkan 20% HP-nya setiap detik selama 40 detik. Selama periode ini, itu akan sama dengan memiliki tabib yang kuat yang menyembuhkannya tanpa batas. Graverober, terima pembalasan pedang keadilan. Mata hitam pekat Monroe Bell mengunci Si Feng. Mengambil langkah ke depan, Raja Hantu berlari ke arah Si Feng saat dia mengirim sebuah serbuan pedang menusuk ke pengganggu dengan pedang raja. Pedang Raja Hantu membawa serta aura agung. Aura saja sudah cukup untuk menakuti pemain biasa, apalagi kesibukan dorong. Serangan Monroe Bell seperti tsunami, dia tidak memberi Si Feng kesempatan untuk menghindari serangan. Si Feng segera mengaktifkan Purgatory Power, yang memungkinkan kecepatan serangannya melambung. Dia kemudian menggunakan Windblade dan menyerbu ke depan. Menghadapi desakan pedang yang tak terhitung jumlahnya, Si Feng memilih untuk menghadapi kebrutalan dengan anggun, dan bukannya menghadapi serangan langsung, dia menangkis serangan ke samping. Namun, terlepas dari kecepatan pedangnya yang ekstrim dan fakta bahwa ia sudah berada di alam air yang mengalir, ia tidak bisa mengikuti lusinan tusukan pedang. Akibatnya, ia menerima banyak hit. Si Feng tidak cukup berani untuk menghadapi Monroe Bell secara langsung. Seorang ketua tertinggi jauh melampaui Tuhan biasa. Monroe Bell menekan Si Feng sepenuhnya dalam hal kekuatan dan kecepatan. Bahkan jika Si Feng mengaktifkan 2 kali mengamuk, hasilnya akan sama. Lebih jauh, Monroe Bell bukanlah ketua tertinggi. Raja Hantu adalah raja pedang yang bonafit sebelum dia meninggal. Dalam hal pemanfaatan teknik tempur, dia bahkan lebih kuat dari para ahli biasa. Oleh karena itu, menantang ketua tertinggi dalam konfrontasi langsung hanya akan merugikan Si Feng. Jika Si Feng belum mencapai alam air yang mengalir, mendapatkan wawasan tentang tindakan lawan, dia tidak akan pernah datang ke sini, hanya untuk mati. Bagaimanapun, level 30 adalah garis pemisah di domain dewa. Attack Bell milik Monroe Bell juga menakutkan. Si Feng telah menerima hampir minus 2.000 kerusakan dari tebasan biasa dan lebih dari minus 4.000 kerusakan jika Raja Hantu memukulnya dengan skill. Jika Si Feng tidak mengaktifkan Power Heavenly Dragon, meningkatkan pertahanannya secara signifikan, serangan normal Monroe Bell bisa menangani lebih dari minus 4.000 kerusakan.
Sedangkan skill akan menangani lebih dari minus 10.000. Saat Si Feng menerima kerusakan, Life Bloom menampilkan efeknya yang mengesankan. Setelah memperhitungkan efek pasif Aura of Water, Life Bloom meregenerasi lebih dari 8.000 HP setiap detik. Jumlah penyembuhan Si Feng yang diterima melebihi kerusakan yang diterimanya. Sementara Si Feng dan Raja Hantu bertarung sengit satu sama lain, sesosok makhluk diam-diam muncul di samping sarkofagus dan melanjutkan untuk membuka peti harta karun di dalam. Peti harta karun ini tidak memiliki batasan level, jadi siapapun bisa membukanya. Namun, untuk membukanya dibutuhkan 20 detik. Selama periode ini, orang yang membuka peti harta karun tidak boleh menerima kerusakan apapun. Kalau tidak, mereka harus memulai proses pembukaan lagi. Sementara itu, orang yang saat ini membuka peti harta karun tidak lain adalah doppelganger Si Feng. Meskipun doppelganger tidak bisa mengambil barang apapun, itu bisa membuka peti harta karun. Di masa lalu, tim 50 orang yang dipimpin Assassin juga melakukan berbagai pengorbanan untuk membuka peti harta sebelum melarikan diri untuk hidup mereka. Meskipun Si Feng sendirian, dia masih memilih untuk mencoba makam raja. Bagaimanapun, dia tidak hanya memiliki kekuatan untuk melawan ketua tertinggi untuk waktu yang singkat. Tetapi dia juga memiliki doppelgangernya. Tidak ada orang lain yang memiliki kesempatan menyelesaikan tugas sendiri. Saat doppelganger membuka peti harta karun, Si Feng langsung bertukar posisi dengan itu, memiliki doppelgangernya menunda Monroe Bell sementara ia menjarah isi peti harta karun. Monroe Bell terlalu kuat. Doppelganger Si Feng baru saja bertahan 3 detik sebelum meninggal. Namun, selama 3 detik itu, Si Feng telah mengosongkan peti harta karun. Melihat Monroe Bell menyerang ke arahnya, Si Feng buru-buru mengalihkan aura air ke aura ruang sebelum mengaktifkan gerakan luar angkasa dan meninggalkan makam raja. Bab 485, Guild nomor 1. Dekat salah satu kuburan massal di wilayah luar Watch Cemetery. Air mata di angkasa tiba-tiba muncul di udara. Pada saat berikutnya, Si Feng muncul. Aku akhirnya melarikan diri. Bahkan setelah Si Feng mendarat, dia masih bisa mendengar raungan marah Raja Hantu. Namun, sobekan di ruang sudah tertutup. Bahkan jika Monroe Bell memulihkan kekuatannya sebagai Raja Pedang tingkat 3, dia tidak bisa mencapai Si Feng sekarang. Sekarang aku sudah memiliki pesanan promosi, seharusnya sudah waktunya untuk melakukan perjalanan kembali ke kota Sungai Putih. Bibir Si Feng sedikit melengkung ketika dia melihat token perak yang berkilauan di tasnya. Awalnya, dia hanya berniat untuk mengambil order promosi Residence Guild ini setelah dia mencapai level 30. Namun, dia tidak berharap menginjakan kaki di alam air yang mengalir. Meskipun dia hanya level 26, dia sudah mampu menunda Monroe Bell. Selain perintah promosi, Si Feng telah mendapatkan 3 item dari makam raja. Dari ketiga item ini, satu adalah staf 2 tangan yang berapi-api merah, satu adalah Great Sword 2 tangan biru, dan yang terakhir adalah tablet batu perak. Menilai barang-barang ini dengan mata maha tahu, Si Feng menemukan bahwa kedua staf 2 tangan dan pedang 2 tangan sebenarnya adalah senjata emas gelap tingkat 30. Namun, tablet perak itu mengejutkan Si Feng lebih dari 2 senjata. Si Feng sangat akrab dengan tablet perak ini. Teknik pedang rahasia. Pola yang terukir pada tablet ini terlalu kabur dan tidak lengkap, dan tidak ada informasi yang dapat diuraikan. Namun, semacam kekuatan ilahi bersembunyi di dalam pola ini. Jika seseorang mengumpulkan semua loh batu, pola yang tidak jelas dan tidak lengkap ini dapat dipulihkan. Hitungan tablet saat ini, 1/6. Tablet untuk teknik pedang rahasia. Si Feng secara tidak sengaja memperoleh sebagian darinya saat dia menyelesaikan uji coba warisan Blade Saint. Saat itu, dia curiga bahwa tablet perak itu sesuatu yang luar biasa, jadi dia menyimpannya di gudang. Dia tidak pernah berharap untuk mendapatkan bagian lain begitu cepat.
Hanya apa teknik pedang rahasia ini? Meskipun memeriksa tablet, Si Feng tidak bisa menemukan perbedaan antara tablet yang baru saja dia dapatkan dan yang dia temukan di Origin Sword Domain. Kedua potongan itu terlihat identik. Si Feng bahkan curiga bahwa benda yang disimpannya di dalam gudang miliknya entah bagaimana tumbuh kaki dan lari ke makam raja dengan sendirinya. Lupakan. Mari kita kembali sekarang. Petik 2. Setelah itu, Si Feng mengambil gulir kembali. Namun, saat dia akan mulai menyalurkan, tiba-tiba, komunikator Si Feng menelepon. Rein yang bijaksana, seorang gadis yang hanya pernah dia temui sebelumnya, menghubunginya. Apakah dia ingin membeli peralatan? Si Feng memandang nama Rein yang bijaksana, merasa sedikit terkejut. Sebelumnya, ketika dia bertemu dengan Toughful Rein di perpustakaan White River City, yang terakhir telah menyatakan minatnya untuk membeli senjata dan peralatan darinya. Si Feng merasakan keakraban dari Toughful Rein. Sekarang aktivitas otaknya telah meningkat, dia bisa mengingat bahkan bagian terkecil dari masa lalu. Namun, bahkan setelah ingatannya kembali, dia masih tidak bisa mengingat gadis itu. Dia hanya merasa bahwa dia akrab, tetapi dia tidak tahu mengapa. Miss Rein, karena kamu telah menghubungi aku, apakah kamu tertarik untuk membeli beberapa peralatan? Si Feng bertanya dengan ramah, tersenyum. Aku ingin, tetapi hari ini, aku menghubungi kamu karena aku telah menemukan peluang bisnis besar untuk kamu, kata Rein bijaksana, tersenyum manis. Sekelompok orang kebetulan mendengar aku ketika aku berbicara tentang kenalan kami. Pada akhirnya, orang-orang ini meminta aku untuk menghubungi kamu untuk mereka. Mereka berharap dapat bertemu dengan kamu sekarang. Apakah kamu punya waktu? Siapa orang-orang ini? Tanya Si Feng. Dia bilang namanya Perang Abadi. Dia adalah Guardian Knight level 27, dan teman-temannya semua adalah level 26. Dari tampilannya, mereka tampak sangat kuat, dan mereka memiliki peralatan yang sangat baik. Aku berasumsi bahwa seseorang dengan kekuatan finansial yang signifikan mendukung mereka, kata Toughful Rein. Baiklah, kalau begitu mari kita bertemu di persekutuan Zero Wing. Si Feng mengangguk sebelum memutuskan panggilan. Dia kemudian mengaktifkan Return Scroll. Si Feng telah mendengar tentang Perang Abadi sebelumnya. Orang itu telah menjadi karakter terkenal di domain dewa, memiliki gelar Dewa Perang Abadi. Dia juga seorang ahli puncak, dan ketenarannya tidak sedikit pun lebih rendah dari Summer Sunshine. Dalam konfrontasi langsung, bahkan Summer Sunshine tidak akan cocok untuk Perang Abadi. 20 detik kemudian, Si Feng berubah menjadi seberkas cahaya putih saat ia berteleportasi kembali ke kota Sungai Putih. Tanda hubung. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Sejumlah besar pemain telah kembali ke kota, dan orang-orang memadati jalanan. Melewati jalan-jalan yang ramai, Si Feng segera tiba di bank. Dia kemudian menyimpan semua peralatan tingkat atas dan canggih yang dia peroleh di gudang persekutuan. Dia juga menempatkan Staff Dark Gold level 30, Staff Roaring Blaze, dan Great Sword Dark Gold level 30, Azure Heart, pada layar penuh di Guild's Warehouse. Untuk sesaat, anggota Zero Wing menjadi gempar. Perang antara Zero Wing dan Overwhelming Smile telah secara signifikan menghabiskan stok peralatan di dalam Guild Warehouse. Namun, sekarang, lebih dari 1000 peralatan tiba-tiba muncul. Selain dari jumlah besar peralatan canggih, stok peralatan top tier sudah melebihi 100 buah. Selain itu, sebenarnya ada senjata gelap emas level 30 di dalam gudang persekutuan. Saat ini, para pemain dari berbagai guild besar masih berjuang untuk mendapatkan peralatan level 25. Peralatan perunggu adalah tantangan untuk didapatkan, apalagi misterius besi. Di sisi lain, persekutuan mereka memiliki senjata level 30, mereka adalah Dark Gold Weapons untuk debut. Mereka jelas merupakan senjata terbaik di seluruh domain dewa saat ini.
Namun, tak lama setelah semua orang di persekutuan mulai menyebarkan berita, si Feng telah tiba di asosiasi petualang. Dia menyerahkan pesanan promosi Guild Residence, yang secara resmi mempromosikan Zero Wings Residence ke tempat tinggal bintang 2. Pengumuman sistem Star Moon Kingdom, selamat kepada Zero Wing karena telah menjadi guild pertama di Star Moon Kingdom yang memiliki Guild Residence 2 bintang. Hadiah 30.000 popularitas guild, 500 koin emas untuk guild, dan 1 orde promosi Guild Smithy. Pengumuman sistem White River City, selamat kepada Zero Wing karena telah menjadi guild pertama di White River City yang memiliki Guild Residence 2 bintang. Menghargai 10.000 popularitas guild dan 200 koin emas. Pengumuman sistem diulang 3 kali, dan setiap pemain di White River City mendengarnya dengan keras dan jelas. Mengutuk, apa ini omong kosong? Guild kami bahkan belum mendapatkan Guild Residence, namun, Zero Wing memiliki Guild Residence 2 bintang? Apa-apaan Residence bintang 2 ini? Banyak dan banyak uang? Tiba-tiba, forum resmi Star Moon Kingdom meledak dengan aktivitas. Semua orang mendiskusikan Zero Wing, dan berbagai guild besar juga mulai bertanya-tanya tentang manfaat Guild Residence bintang 2. Juga, apa yang dimaksud dengan pesanan promosi Guild Smithy? Namun, aktivitas di forum Star Moon Kingdom memudar dibandingkan dengan White River City. Nol Wing terlalu luar biasa. Smile yang luar biasa baru berhasil membangun Guild Residence setelah banyak kesulitan. Namun Zero Wing telah mendapatkan Guild Residence 2 bintang. Petik 2. Aku baru saja menerima berita bahwa Zero Wings Warehouse telah menerima masuknya peralatan tingkat atas. Bahkan ada senjata level 30 Dark Gold di sana. Sekarang, Zero Residence Guild Residence telah dipromosikan menjadi 2 bintang. Zero Wing benar-benar dikalahkan. Petik 2. Tampaknya Zero Wing masih penguasa sejati dari kota Sungai Putih. Meskipun Overwhelming Smile kaya, tetap saja tidak bisa menyaingi Zero Wing. Sekarang, bahkan kekuatan finansial Overwhelming Smile dalam permainan tidak ada tandingannya dengan Zero Wing. Kami akan memiliki masa depan yang lebih baik jika kami bergabung dengan Zero Wing. Bukan itu saja. Aku baru saja membuat beberapa pertanyaan dan menemukan bahwa guild dapat mendirikan Guild Smithy di dalam Guild Residence bintang 2. Biaya perbaikan di sana 10% lebih murah daripada di tempat lain. Sementara itu, pesanan promosi Guild Smithy dapat digunakan untuk mempromosikan Guild Smithy bintang 1 menjadi Guild Smithy bintang 2. Biaya perbaikan bintang 2 bahkan lebih rendah, 15% lebih murah. Kamu dapat menghemat banyak biaya perbaikan saja. Guild lain tidak punya peluang melawan Zero Wing. Petik 2. Semua hai Zero Wing, aku ingin bergabung dengan Zero Wing. Petik 2. Untuk sesaat, Zero Wing menjadi persekutuan nomor 1 di hati para pemain White River City di White River City. Tiba-tiba, White River City menjadi hiruk-pikuk ketika para pemain mencoba bergabung dengan Zero Wing.